Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas Mbak hari ini? Ya, seperti Baik ya, alhamdulillah baik ya. Ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini ya kita akan membahas tentang kebinekaan Indonesia ya, seperti halnya yang tampil di gambar ini. Ini ada berbagai macam keanekaragaman. Mungkin banyak yang tidak asing ya dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apakah ada yang tahu? Berbeda-beda tak satu juga luar biasa. Lanjut. Terima kasih Mas Yuda ya, betul Bhinneka Tunggal Ika itu berbeda-beda tetap satu juga. Apa sih yang berbeda? Coba kita simak dulu penjelasannya ya. Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan itu berbeda. Satu, yang bermakna meskipun beraneka ragam. Pada hakikatnya bangsa Indonesia itu tetap merupakan satu kesatuan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam adat, budaya, bahasa, dan ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Kurang lebih Bhinneka Tunggal Ika seperti itu ya Mas Jabat ya. Oke, sekarang apa sih kaitannya dengan kalian? Tentunya kebinekaan itu, perbedaan-perbedaan itu ada di sekolah ya. Ada di sekolah ya. Apa saja sih yang mungkin kalian temui di kebinekaan ini? Yang pertama itu ada kebinekaan mata pencaharian ya. Di sini bisa dipengaruhi oleh kondisi alam ya, kepulauan Indonesia yang berbeda-beda sehingga masyarakat harus menyesuaikan cara hidupnya dengan alam yang ada di sekitar. Jadi memang yang namanya mata pencaharian pasti menyesuaikan wilayah ya, yang berada di tepi laut. Jadi nelayan, kalau sepak bola boleh aja sih, tapi itu umumnya nelayan. Kalau seandainya berada di tepi laut tapi tukang petani sepertinya kurang cocok ya. Kalau pasir ditanami padi itu nggak bakal hidup gitu ya Mas ya. Oke, lanjut. Masuk di daerah mungkin di perbukitan yang mungkin bisa diambil itu ya, diambil bahan-bahan dasarnya seperti batu bara dan sebagainya, otomatis nanti pekerjaannya adalah sekitar itu. Next, untuk dua, kebinekaan suku bangsa seperti yang kita tahu, bangsa Indonesia itu terdiri dari sekali suku ya Mas Mbak ya. Ya, kamu kenapa tuh Mas? Ya, setiap pulau yang ada di Indonesia itu terpisahkan oleh perairan sehingga adanya perbedaan dari segi budaya, bahasa, adat, dan kesenian. Tentunya bahkan yang satu suku saja, satu suku Jawa saja itu punya perbedaan yang banyak sekali Pak ya Mas ya. Seperti halnya contoh kita berasal dari Tegal, kita geser sedikit saja ke Pemalang, bahasanya saja sudah beda Mbak ya. Di situ itu ada ragam perbedaan. Kemudian ada kebinekaan agama. Tentunya kita tahu Indonesia itu memperbolehkan kita menganut beberapa agama. Bukan satu orang kita punya banyak agama, enggak. Tapi dalam satu Indonesia itu kita menerima rakyat kita itu yang memilih beragama Islam, ada yang beragama apalagi ada 6 ya. Apa Mas? Kamu tahu enggak? Kristen saja ada. Katolik ya. Terus kemudian ada Hindu, Buddha, ya Konghucu. Konghucu itu agama apa? Buddha kan masuk di sini. Ya, apa lagi? Kristen, Protestan, Kristen, Katolik juga ya, mungkin mereka yang tahu lebih detailnya ya. Tentunya kita harus ada toleransi antar umat beragama. Maksudnya toleransi gimana sih? Ya silahkan mungkin di sekolah kita, di satu teman kita, satu kelas itu ada yang beda agama, ada yang dari Kristen. Ya kita menghargai saja bahwa mereka itu memang beda agama dan kita nggak perlu yang namanya mengungkit-ungkit perbedaan. Kita nggak perlu membesar-besarkan suatu perbedaan. Kalaupun memang mereka hanya beragama satu minggu sekali ya sudah,
kita nggak perlu cerita banyak terkait saya itu beribadah 5 kali ketemu Tuhan, 5 kali beribadah, tidak perlu, itu tidak perlu. Yang seperti itu akan menyebabkan sebuah apa namanya ya kontra, nanti akan muncul konflik lagi. Ya, itu tidak baik tentunya. Ya, pun sama karena kita berada di daerah yang mayoritas Islam, tentunya kita akan merasa nyaman. Bagaimana kalau seandainya kita pindah di daerah Bali, katakanlah, ya, pengalaman saya tidak Bali pun kita mencari masjid pun susah mas. Ya, kita mencari masjid pun susah. Jadi kita harus perlu ke juga atau ke daerah yang resmi punya pemerintah biasanya menyediakan masjid. Jadi tidak seperti kita 100 meter setelahnya ada musola lagi, 100 meter ada musola lagi. Enak mungkin, tapi kalau kita berada di daerah yang mungkin minoritas buat agama kita, ya mungkin kita akan merasakan hal yang sama kalau seandainya kita seperti hari dibandingkan. Ya, itu adalah kebinekaan agama. Dan selanjutnya adalah kebinekaan ras. Apa sih ras? Banyaknya kaum pendatang menjadikan Indonesia menjadi akulturasi pada ras agama budaya, mengurangi persatuan persatuan dan adanya sikap saling hormat istiatas yang berbeda. Maksudnya ras apa? Mas dan ras suku, berbeda suku, daerah, ras. Lebih tepatnya kayak misal seandainya kita kan Indonesia, ada yang mukanya ke Arab-Araban, ada yang mukanya ke Sipit-Sipitan, ada yang mukanya ke Jawa-Jawanan, ada ke Jepang-Jepangan. Sini Jepang sama kali kan? Ya, ada yang mukanya mungkin ke Barat-Baratan gitu ya mas ya. Itu kan ras mereka. Ada yang orang Cina versi Jawa, itu kan ada. Ada yang di kita namanya Cina Bundaran ada ya. Ada yang kita namanya Arabnya dari kampung Arab ada gitu. Itu adalah ras yang berbeda. Jadi bukan menolak bahwasanya mereka ya asalnya dari sana ya sudah kita enggak. Kita orang Indonesia itu menerima memang mereka memang warga kita dan memang hari ini mereka pun datang dari dulu, bukan hari ini baru datang. Terutama perjalanan agama kita Islam datang itu kan relatif juga ada mempengaruhi kebinekaan ras pada hari ini. Dulu ketika Islam baru datang, ada orang tua pernah datang kemudian menikah dengan orang pribumi, akhirnya jadilah cetakan-cetakan orang Jawa versi Arab gitu. Jadi banyak, bahkan ada yang keturunan Arab tapi mukanya Jawa ya ada gitu ya. Ada yang orang Jawa tapi mukanya Arab ya banyak gitu ya. Di sini itu adalah yang mempengaruhi kebinekaan ras. Yang terakhir kebinekaan budaya. Ada suku terutama pastinya ada perbedaan budaya juga ya mas ya. Budaya yang mempengaruhi setiap daerah. Ya tadi kita tidak usah jauh-jauh, yang dekat dengan daerah kita saja budayanya agak beda. Bahkan ketika budaya kita memperingati apa dan sebagainya, memperingati orang mati, menyelamati sesuatu kegiatan, pun setiap daerah punya budaya yang berbeda-beda. Harapannya dari yang setelah kalian pahami berikut ini bisa menambah toleransi kalian tentang di kehidupan kalian sehari-hari. Bahwasanya memang kita itu tidak boleh bahasanya itu saklek ya. Kita orang Indonesia ya orang Indonesia, orang Tegal ya Tegal, kita nggak mau menerima dan seperti itu enggak ya. Cukup kita punya apa namanya pendirian, kita punya pendirian bahwa kita orang Indonesia, kita sudah punya jati diri ya. Kita seperti ini dengan berbagai macam perbedaan dan keragaman budaya, itu adalah kita ya. Tidak boleh saklek gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Mas? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, agar lebih mendalami lagi, coba perhatikan video berikut ya.
Oke ya, setelah ini saya coba buat kelompok diskusi ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, begitu 4 kelompok saja diskusi. Kemudian topik diskusinya adalah yang kelompok 1. Sekolah Anda adalah sekolah Islam, ada sekolah Kristen yang ingin melakukan kunjungan, apakah akan diterima? Apa yang akan dilakukan? Ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Sekolah Anda diajak oleh sebuah organisasi untuk terlibat dalam program jelajah bineka, mengajak siswa untuk keliling beragam rumah ibadah. Apakah sekolah Anda akan ikut? Kelompok 2 ya. Kelompok 3. Sekolah Anda telah mungkin ada calon siswa dari aliran agama atau kepercayaan minoritas yang oleh sebagian orang dituduh sesat. Apakah akan diterima? Ya. Kelompok 4. Pemilihan ketua OSIS salah satu kandidat kuat adalah siswa dari agama minoritas. Beberapa orang keberatan dan menginginkan ketua OSIS itu berasal dari agama yang mayoritas. Ya. Oke, bisa dipahami ya. Langsung ya. Oke, boleh didiskusikan beberapa menit ya. Silakan. Ya. Oke, cukup ya. Cukup ya. Oke ya. Mungkin dari kelompok 1 sesuai dengan pertanyaan tadi ya. Sesuai dengan pertanyaan tadi boleh salah satu mungkin bisa kemukakan pendapatnya terkait dengan ya kondisi tadi. Sudah sekolah Anda sekolah Islam, sekolah Anda sekolah Islam, ada sekolah Kristen yang ingin berkunjung, ya, apakah akan diterima? Apa yang akan dilakukan? Coba salah satu anggota kelompok, gimana Mas? Jika ada kunjungan, tentu saja menerima. Karena dalam ajaran Islam saja mengajarkan abluminas. Abluminanas. Dimana kita harus membina hubungan yang baik antara sesama manusia yang akan tentu saja menyampaikan kita yang sepatutnya harus dimuliakan. Seperti yang dicantumkan dalam topik belajar pada sesi 1, kita harus berakhlak mulia sesama manusia. Oh, luar biasa. Berarti intinya diterima ya. Oke. Mulai dari kelompok yang 2, sekolah Anda diajak sebuah organisasi dalam program jelajah bineka. Coba silakan dipresentasikan salah satu kelompok 2 mana ya. Jika ada yang mengajak kegiatan tersebut, selama kegiatan tersebut memiliki izin untuk dilaksanakan, menurut kami tidaklah masalah. Dengan mengetahui agama lain, kita akan menjadi paham bagaimana mereka melakukan ibadah mereka, sehingga ini akan menumbuhkan sikap toleransi yang lebih. Luar biasa. Terima kasih ya. Ya, begitu. Berarti tidak masalah ya selama memang izin dan lain-lain itu memang ada, gitu ya. Ya, tidak masalah. Oke, tidak masalah. Terima kasih ya kelompok 2 ya. Kelompok 3. Oh iya, gimana Mas? Tentu saja diterima kalau yang berusaha saat oleh kebijakan orang yang kita perkasakan dulu disahkan oleh pihak berwajib. Kecuali mereka mengikuti aliran sesat. Oke, terima kasih Masnya. Oke ya, terima kasih ya. Oke. Ya betul. Tadi kan di situ ada calon siswa dari agama atau kepercayaan yang kemungkinan dianggap sesat. Betul kata Masnya. Kalau memang tidak ada kepastian bahwa itu sesat atau enggaknya, ya kenapa harus kita tolak? Kecuali memang sudah ada kepastian bahwasanya dia mengikuti aliran sesat, tentunya kita tolak begitu ya. Itu bahasanya adalah aliran-aliran radikalisme itu yang pastinya bisa merusak kesatuan Indonesia. Yang terakhir, gimana kelompok 4 pendapatnya? Kami dalam pemilihan ketua OSIS harus mengangkat rasa demokrasi di mana ketua OSIS harus dipilih oleh seluruh warga sekolah. Jadi ketua yang dilatih haruslah dari hasil pemilihan yang demokratis. Jika yang dipilih dari minoritas maka tidak masalah selama hal ini memang berkompeten.
mbaknya ya. Ketika ada pemilihan ketua OSIS kemudian calonnya itu berasal dari yang beragama minoritas, bagaimana? Tentunya tidak masalah karena kita menganut azas demokrasi sebagaimana hal di Indonesia ini ya. Jadi tidak ada persyaratan bahwa menjadi presiden Indonesia itu harus beragama Islam, itu tidak ada. Jadi silakan ya, memang namanya yang memilih itu yang menentukan siapa yang layak menjadi. Dan betul kalau ternyata yang minoritas itu ternyata punya kemampuan yang mumpuni atau kompeten ya, tidak masalah. Karena kita terlalu fokus dengan yang penting minoritas tapi ternyata tidak punya kemampuan, akhirnya percuma. Oke ya, begitulah diskusi kita pada kesempatan kali ini ya. Sebagai informasi buat kalian, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah toleransi tentang kebinekaan global ya, tentang Bhinneka Tunggal Ika, tentang Indonesia itu sendiri. Jadi kami harapkan setelah ini kalian bisa lebih bertoleransi lagi terkait dengan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kalian, baik di lingkungan sekolah. Oke, sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Tidak ada. Terima kasih untuk pertemuan hari ini ya. Sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.